kita bisa dipertemukan ya di dunia maya ini yang eh, dadakan ya informasinya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustadz Ismail Bika ya dari APMI, juga Nah, teman-teman yang lain yang tadi sudah disebutkan ya, ada di sini ada Pak Asep, Pak Joko, Pak Purwanto. Kalau Purwanto ini eh, sudah kenal ya, beliau juga merupakan member dari MPK. Baik, untuk mempersingkat eh, waktu gitu ya, karena mungkin nanti akan ada penjelasan ya terkait dengan yang sudah ditampilkan di player berkaitan dengan APMI dan MPK. Apa itu APMI, apa itu MPK, mungkin seperti itu ya. Kan ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf ya. Mungkin yang hari ini belum tahu itu APMI apa, itu visi misinya apa, dan rencana atau program yang ada di APMI itu seperti apa. Juga di MPK tentunya ya. Mungkin dari apa teman-teman di sini ada Pak Asep ya, Pak Joko, Pak Ustadz Nasruddin ya belum mengenal mungkin MPK, nanti bisa dijelaskan ya insya Allah taala. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan kepada Ustadz Ismail Bika ya untuk menyampaikan terkait dengan APMI itu sendiri. Tafadhol Ustadz. baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebuah kenikmatan yang tentunya sangat besar dan sangat luas Allah anugerahkan kepada kita, di mana malam-malam seperti ini biasanya orang nyantai-nyantai di rumahnya atau lagi acara-acara, tapi kita lagi malam ini acaranya sangat berbeda. Ya, tentunya harapan kita acara seperti ini adalah cara yang bisa menambah pundi-pundi amal kita, kebaikan kita, dan pundi-pundi untuk keberlangsungan kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan yang terbaik yang tentunya kita wajib untuk mengikutinya, meneladaninya dalam kehidupan kita untuk meraih yang namanya kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat Zoom malam ini. Malam ini Suaranya terputus, Ustaz. Ya, suaranya hilang, Ustaz. Mungkin. ya jelas. Jelas, jelas, Ya, jelas. dan jelas. Baik, malam ini kita ya nyantai aja ngobrol. Ini pertemuan perdana kita bersama dengan MPK, dan sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol santai bersama dengan IOU pekan kemarin. Itu sudah kita sharing dengan eh, salah satu pengurus atau yang mewakili dari IOU. Ya, ini salah satu kampus berstatus internasional, kampus terbuka internasional, dan sudah ada perwakilannya di Indonesia, kampus bahasa, dan sudah ribuan ya, sudah ribuan santri mahasiswanya, dan alhamdulillah atas izin Allah ADMI termasuk salah satu ya IVC-nya atau perwakilannya di Kota Makassar ya, untuk wilayah Sulsel ya, Sulsel. Dan
Alhamdulillah kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dan seperti apa program-programnya. Nah, malam hari ini kembali kami sharing ke teman-teman semua, sahabat-sahabat ADMI, dan akan kita membahas mengenai apa itu ADMI dan seperti apa itu ADMI, apa aja program-programnya, dan sebentar juga kita akan mendengarkan atau menyimak tentang MPK. Ya, mungkin yang baru pertama bergabung tentu masih tanda tanya apa itu MPK. Ya, insya Allah sebentar akan dibahas oleh pakarnya ya. Di sini ada foundernya langsung ya. Baik, Kayak. untuk ADMI ini sebuah singkatan dari Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam. Jadi sebelum ke ADMI, beberapa tahun kemarin kami mencoba untuk merintis ya atau menggagas namanya IPMI. Jadi bukan ADMI. IPMI singkatan dari Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Perjalanan waktu IPMI setelah kami banyak berdiskusi dengan teman-teman anggota di grup dan kita akan resmikan atau legalkan, ternyata itu tidak mudah. Kenapa? Karena Ikatan Pengusaha Muslim itu sudah banyak sekali. Ya, ada juga yang mengklaim Ikatan Penulis Muda Indonesia. Nah, ternyata yang klaim ini adalah senior saya. Senior saya di kampus. Ternyata beliau sudah mengklaim di awal, yaitu menggunakan IPMI, Ikatan Penulis Muda Indonesia. Saya hanya berpikir karena belum mendalami tentang hukum, saya belum berkonsultasi, saya hanya berpikir kok bisa-bisanya ini kan pengusaha bukan penulis, kok bisa diklaim ya? Ya, maklum belum paham tentang masalah legalitas ya. Jadi saya abaikan. Nah, sambil saya mencari tahu apa benar kalau sudah ada yang klaim lebih awal itu nggak bisa kita pakai. Akhirnya saya berkonsultasi dengan teman yang kebetulan memang notaris. Ya, jadi saya konsultasikan. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan. Ternyata betul kalau salah satu komunitas atau lembaga setelah kita mau legalkan dan sudah ada yang klaim di awal itu kita nggak bisa karena bisa dituntut balik. Akhirnya kami berdiskusi dan mencari solusi teman-teman. Akhirnya kita rubah sebelum ke admin banyak ya. Dan akhirnya teman yang mengusulkan ini kita ajukan lagi ke notaris. Ya, ADMI bukan asosiasi tapi aliansi pengusaha masyarakat Islam. Akhirnya kita coba ajukan ke notaris dan diusulkanlah ke Kemenkumham. Akhirnya di ACC diterima. Dan itu sejak tahun 2023 alhamdulillah itu sudah resmi Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam itu dilegalkan dan sudah punya akta notaris dan SK Kemenkumham. Jadi dari sisi legalitas, secara hukum, alhamdulillah sudah ada dan inilah yang kami terus memperjuangkan, terus berupaya bagaimana kehadiran admin ini bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Itu terkait legalitasnya. Nah, adapun program-program kami, karena Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam ini, ya atau ADMI Indonesia ini sifatnya independen, ya, dan kita lebih mengedepankan ke sosial ya, sosialnya.
Jadi kita tidak terikat dengan organisasi apapun, ya apalagi yang sifatnya suara saya kedengaran? Jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas. Ya. Jelas. Baik, saya lanjut. Jadi kembali bahwa ADMI ini adalah salah satu organisasi atau komunitas yang bersifat independen dan tidak terikat dengan organisasi lain atau lembaga lain, apalagi yang sifatnya parpol ya, partai politik. Jadi kami tidak ada kaitannya ke sana. Nah, fokusnya kami adalah di sosial ya dan usaha. Dan alhamdulillah termasuk malam ini kita akan mendengarkan sebentar kerjasama kami ADMI dengan salah satu perusahaan yang insya Allah sebentar akan sharing banyak hal tentang MPK tersebut ya. Jadi itu diantaranya. Terus kemudian kita terus mengupayakan memberikan solusi kepada masyarakat luas, baik yang sifatnya ekonomi, usaha, pendidikan, ibadah, dan lain-lainnya. Karena kami sudah ada beberapa link kerjasama. Semua ini kami mengupayakan bagaimana supaya bisa terwujud untuk mencapai visi misi ADMI, di mana ADMI berharap menjadi salah satu wadah atau ruang untuk mendapatkan berbagai layanan solusi masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, seperti yang kami sebutkan tadi, ketika ada yang belum punya usaha, insya Allah kita akan memediasi, kita akan memfasilitasi salah satu usaha untuk mereka. Bahkan tanpa modal pun, insya Allah mereka bisa menjalankan. Nah, terus kemudian, apa kelebihannya atau manfaat, benefit yang mereka dapatkan ketika bergabung bersama ADMI? Ya, salah satu contoh, malam ini ketika mereka bergabung di MPK melalui ADMI, kalau bergabung langsung ke perusahaan, ya katakanlah ada yang bertanya, apa bedanya kalau saya langsung bergabung ke MPK atau melalui ADMI? Ya, jawabannya adalah kalau bergabung langsung melalui MPK, ya, jadi mitranya misalnya, menjadi membernya misalnya, ya keuntungannya hanya satu arah, ya, dari member ke perusahaan. Itu yang didapatkan ya keuntungannya. Ya, katakanlah selisih harga dan seterusnya atau komisi dan seterusnya. Tetapi kalau melalui ADMI Indonesia, ini yang sangat membedakan di luar sana. Ya, saya ambil pengalaman dari beberapa komunitas yang kami ikuti. Ternyata, ya memang dari sisi konsep bagus, sisi manfaat bagus. Kenapa? Mereka memberikan edukasi, mereka memberikan mentoring, mereka memberikan peluang usaha. Yang intinya adalah bagaimana orang yang bergabung di komunitasnya itu mendapatkan sumber penghasilan. Itu kuncinya. Bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, baik melalui jalur yang memakai modal ataupun tanpa modal. Tentunya benefitnya berbeda. Yang bergabung secara free atau gratis, keuntungannya berbeda dengan yang bergabung secara memiliki modal atau bergabung secara menggunakan biaya kemitraan. Nah,
Bedanya kalau admi, untuk sementara kami membuka ya jalur melalui program free, ya program free. Jadi tidak ada biaya kalau bergabung di admi Indonesia. Terus kemudian, nah ini yang membedakan di luar sana. Kenapa? Karena di luar sana, ketika bergabung di komunitasnya, yang didapatkan adalah intinya adalah cuan, seperti itu. Yang didapatnya adalah keuntungan, ya, atau sumber penghasilan. Pertanyaannya, kalau sudah dapat penghasilan, itu penghasilannya diapakan? Terus kemudian, apakah itu sampai betul-betul bisa memberikan manfaat, maslahat dunia dan akhiratnya? Ini pertanyaan saya. Nah, sehingga dari situlah kami memikirkan dan membuat konsep dan membuat salah satu komunitas yang namanya ADMI. Ketika orang-orang yang bergabung di ADMI, kami menawarkan berbagai macam solusi, baik usaha, kemudian pendidikan, kemudian ibadah, ya, dan lain-lainnya. Semuanya itu kami sudah memberikan backup investasi akhirat mereka. Nah, ini yang membedakan di luar sana. Inilah ya salah satu pembeda antara komunitas di luar sana dengan ADMI. Apa maksudnya investasi akhirat? Nah, contoh misalnya, ketika orang bergabung di ADMI, semuanya tanpa biaya. Misalnya, kemudian setelah bergabung di ADMI, kami tawarkan usaha. Usahanya pun tidak mengeluarkan biaya, alias tanpa modal. Tetapi mereka mendapatkan bagi hasil ya minimal 10 sampai sekian persen, ya. Dan bagi hasilnya itu, apa yang mereka dapatkan itu kami tidak kurangi sedikit pun. Dan selebihnya yang masuk di profit ADMI, itulah yang kami backup 10% untuk investasi akhirat mereka. Nah, apa maksudnya investasi akhirat? Investasi akhiratnya adalah ADMI punya program pendidikan, membangun sekolah berbasis tahfidz di setiap wilayah di seluruh Indonesia. Ini program jangka panjang. Kemudian apalagi programnya, yaitu program pembangunan masjid. Nah, semua yang bergabung di ADMI, itu kami sudah backup penghasilan mereka dan backup investasi mereka. Sehingga ini menjadi warisan yang bisa diwariskan ke anak turunannya, bahkan sampai meninggal, anak-anaknya bisa mendapatkan sumber penghasilan, dan orang tuanya mendapatkan aliran pahala jariah disebabkan karena usaha di awal orang tuanya. Ini yang membedakan di luar sana. Dan tentunya kami tidak bisa menjalankan sepenuhnya kecuali dengan banyak berkolaborasi kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah, diantaranya sebentar kita akan dengarkan perusahaan yang akan sharing dengan kita, ya, sharing dengan kita. Sehingga alangkah apa namanya, alangkah ya saya bahasakan ruginya, alangkah ruginya kalau misalnya sudah paham tentang konsep ADMI ini, lalu kemudian tidak mau menjalankannya. Kenapa? Karena kehidupan kita ini adalah sementara. Hidup dunia ini tidak selamanya. Makanya perlu kita mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia kita ini. Ya, jadi semua yang terlibat di ADMI, insya Allah sudah kita persiapkan untuk perbekalan dunia dan akhirat mereka. Ya, kita tidak bisa pungkiri hari ini dan hari-hari yang lalu atau hari yang akan datang, ya kita butuh makan minum. Makanya perlu ada ikhtiar, perlu ada usaha. Namun usaha itu perlu juga kita backup untuk kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Nah, itulah backup yang kita siapkan di ADMI. 10% dari usaha yang kita tawarkan, ya, dan bagi hasilnya ke ADMI itu kita sisipkan. Jadi bukan bagian yang kita sisipkan, tapi bagiannya ADMI yang kita sisipkan untuk investasi akhirat mereka. Jadi bukan
10%-nya yang sudah diberikan ke mereka, bukan. Tetapi selebihnya atau keuntungan dari ADMI itu kita sisipkan, kita alokasikan untuk investasi akhirat mereka. Untuk investasi akhirat mereka. Nah, sehingga insya Allah kalau ini terus berkesinambungan, 1, 2, 100, 1000 orang yang sudah bergabung di ADMI, maka insya Allah dalam jangka waktu dekat, insya Allah kita bisa bangun masjid, kita bangun sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa bantu bagaimana orang yang tidak pernah umrah, haji, ya niatnya sangat kuat, ya tekadnya sangat tinggi untuk beribadah ke Baitullah, tapi kemampuan ekonominya tidak sampai ke sana. Nah, melalui program ini, insya Allah kita akan klasifikasi, kita akan kita akan cari tahu data mereka. Misalnya di wilayah ini, siapa kira-kira Suaranya Ustaz, suaranya tidak terdengar. Allah mentakdirkan. Sehingga mungkin dari jalur-jalur kita, disitulah pintu-pintu mereka bisa ditemukan. Makanya orang-orang yang sudah bergabung di ADMI, ayo bismillah kita terus bergerak, ya, terus bersiar. Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita tebarkan, maka insya Allah pasti dan pasti Allah akan beri ganjaran yang setimpal dengan upaya kita. Ya, upaya kita. Saya kira ini sementara dulu untuk sharing ADMI. Mungkin kalau ada, ya kita santai-santai aja ngobrol. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita masuk ke sesi kedua, ya. Sesi kedua untuk materi atau sharing tentang MPK-nya. Demikian sementara Ustadz Dede, silakan dilanjutkan. Masya Allah, barakallah fiik Ustadz Ismail yang sudah memaparkan ya terkait dengan APMI itu sendiri. Ya, Masya Allah, kalau kita menyimak program yang sangat mulia ya, yang disampaikan oleh Ustadz Almi ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah dan niat mulianya tentunya ya. Ya, memang APMI ini bukan hanya mementingkan dunia saja, tapi juga akhirat ya. Nah, tadi disampaikan program-programnya. Masya Allah. Baik, mungkin setelah APMI, untuk mempersingkat waktu juga, ya, maka di sini ada Ustadz Yusuf Abu Ihsan yang insya Allah Ta'ala akan menjelaskan apa itu MPK, ya, dan apa visi misinya, terus terkait dengan program-program yang ada di MPK itu sendiri, ya. Ustadz Abu Ihsan, beliau salah satu pengurus di MPK, ya. Masya Allah. Tafadhal Ustadz. Ya, ini ada teman-teman yang baru nih. Ustadz Ismail, ya Ustadz Zulkarnain, Ustadz Nasruddin, ya. Beliau jauh-jauh ya, pada jauh-jauh nih. Masya Allah. Silakan Baik, Ustadz. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Pertama, mungkin lebih asan kalau saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, saya Abu Ihsan. Alhamdulillah bersama Ustadz Abu Irsyad tentunya bergabung di MPK Herbat Taubah. Alhamdulillah sudah bergabung di atas atau di bawah bimbingan guru kita Ustadz Dr. Yuda Setiawan hafizahullah taala. Dan
kami sangat berbahagia pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa dengan para asatid, tentunya orang-orang yang aktif bergerak, beramal soleh tentunya ya. Semoga ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjuang, bergerak demi memperbanyak amal soleh, bekal kita kelak yaumil akhir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kami ucapkan ahlan Ustaz Ismail, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Nasruddin. Semoga perjumpaan kita ini menjadi suatu awalan yang indah tentunya ya, Amin. bagi suatu kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ke depan tentunya. Berpotensi untuk menjelaskan MPK itu sendiri, ada yang lebih berkompeten di sana ya. Ada Ustadz Abu Irsyad tentunya. Beliau senior saya. Beliau ya lebih mendalami dalam hal ini tentunya. Dan saya juga belajar sama beliau. Beliau mengajarkan saya tentang banyak hal. Ya, termasuk ya MPK ini. Saya belajar dari beliau, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini, Pak Ustadz, suaranya hilang ini. oh ya, bagaimana sekarang? Jelas. Ya, sudah. Sudah Jelas, jelas? jelas. Jelas, jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Mungkin saya sedikit apa namanya ya, berkolaborasi dengan Abu Irsyad mungkin ya terkait menjelaskan hal ini supaya saya tidak salah. Sebentar ya. Jadi bentar. Mungkin bisa dibantu share PowerPoint-nya Ustaz biar lebih Ya, bentar ya, saya buka dulu PowerPoint-nya. Oke. sudah bisa. Belum. Ya. Dan itu Wak, satu lagi Wak. Ya, Bukan itu Wak, satu lagi Wak. yang mana? Bukan itu, yang company profile. Sebentar, sebentar. Berarti salah saya ya. Saya keluar dulu ya. Company profile. Mohon maaf. Salah ya. Bentar. Saya coba ya. Ada belum? Oke. Ustaz, saya aja Ya. Ustaz. Ada. Ada ya? Ya, bentar ya. Ustaz, udah tampil belum Ustaz? Sudah? Ya, Sudah. silakan antum yang jelasin. Ana yang Belum. Iya. Baik. Sebelumnya, ya, baik. Ya, seperti tadi sampaikan di awal bahwasanya kita memang ada suatu program ya di At-Taubah ini
yang sudah berjalan hampir 2 tahun, Pak Irsyad ya. Ustaz Abu Irsyad, hampir 2 tahun ya. Atau hampir 3 tahun ya. Ya, jadi At-Taubah ini yang sebenarnya bergerak dalam berbagai hal, dalam berbagai macam kegiatan ya. Ya, di antaranya tadi kalau di Asosiasi Pengusaha Muslim Indonesia ya, ada untuk edukasi tentunya ya. Ada juga untuk sosial masyarakatnya. Begitu halnya di At-Taubah sama. Di At-Taubah ada edukasinya, ada program sosialnya, dan ada program bisnisnya. Ya, kalaulah terkait hal-hal yang bersifat sosial, tentu kita menginginkan bahwa setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka halnya juga sama, ada dari program terkait dengan bisnis yang namanya MPK itu sendiri di At-Taubah yang berjuang untuk sama-sama menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Motivasi kita salah satunya itu. Selain juga bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Ya. Dalam hal ini, program pengembangan manajemen pengembangan karir adalah suatu Afwan Ustadz, suaranya hilang lagi. Hilang ya? Ya, Baik, hilang. baik. Saya teruskan saja ya. Iya, lanjut. Sudah jelas. Baik, jadi tadi ya sekilas tentang MPK itu sendiri, bahwa MPK merupakan singkatan dari manajemen pengembangan karir yang di bawah naungan Herba-Taubah atau CV Herba-Taubah, di mana Herba-Taubah ini membawahi berbagai macam kegiatan ya. Salah satunya adalah MPK. Karena hari ini bicara MPK, maka kita fokus ke MPK. MPK adalah manajemen pengembangan karir Herba-Taubah. Adapun MPK itu sendiri merupakan sebuah program kaderisasi percepatan karir untuk membangun ekonomi umat serta pengembangan sumber daya manusia menjadi ahli terapi. Jadi Pak Ustadz semua yang mayoritas bergabung di MPK ini memang adalah seorang terapis ataupun herbalis, begitu ya. Maka kita lebih fokus di sini ke seseorang yang mempunyai atau ingin mempunyai keahlian dalam bidang terapis dan menguasai ilmu pengobatan herba, ya, terapis, herbalis di sini. Dan goalnya adalah untuk membangun kejayaan farmasi Islam. Masih. Farmasi Islam. Memang Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ilmu yang sangat penting sekali untuk kita pelajari adalah salah satunya adalah ilmu berkaitan dengan agama itu sendiri, dan yang kedua adalah ilmu berkaitan dengan pengobatan atau kesehatan. Maka di sini MPK lebih fokus membangun
ekonomi yang dimana ingin menjadikan setiap orang itu menjadi ahli dalam terapi dan pengobatan, ya, terutama dalam pengobatan yang berbasis At-Tibun An-Nabawi. Kemudian MPK itu sendiri berdiri sejak tahun 2023, ya, MPK-nya. Tapi kalau CV Herba atau Tobanya ini jauh lebih lama, gitu ya. Kita persingkat saja. Kemudian untuk kantornya MPK itu beralamat di Jalan Raya Tajur, ya, nomor 69D, Muara Sari, Kota Bogor. Tadi ya ada yang dari Kota Bogor ya, Ustaz ya? Siapa tadi yang dari Bogor? Masya Allah. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ini visi, misi, dan moto dari MPK itu sendiri. Pertama, visinya adalah membangun masyarakat untuk mencintai obat yang halal dan thayyib sebagai solusi kesehatan. Gimana kita saksikan hari ini, banyak sekali masyarakat kita, Indonesia khususnya, yang berobat tapi tidak mementingkan apakah obat itu halal, ya, apakah obat itu thayyib, ya, sebagai solusi kesehatannya. Maka MPK hadir ini dengan visi ingin membangun masyarakat Islam tentunya, ya, khususnya untuk mencintai obat yang halal dan thayyib sebagai solusi kesehatan. Kemudian misi kita adalah menjadikan masyarakat yang mampu, tangguh, dan istiqomah dalam perjuangan hidup halal. Kemudian yang terakhir yaitu ada moto. Ya, moto kami itu jadikanlah kesehatanmu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan visi dan misi serta moto dari MPK itu sendiri. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan program MPK, salah satunya yang tadi sudah disebutkan, ada program edukasi, ada program kesehatan, ada program ekonomi, dan juga pengembangan karir itu sendiri. Di mana program salah satu edukasi adalah program bagaimana memberikan informasi berkaitan dengan kesehatan bagi khususnya untuk member-member yang ada di MPK, ya. Salah satunya yang sudah mungkin tergabung di MPK ya Ustadz Ismail itu sendiri, ya, bisa disaksikan bahwa di grup solusi itu sangat aktif sekali, ya. Di sana informasi-informasi berkaitan dengan kesehatan, konsultasi berkaitan dengan keluhan dan sebagainya, ya, itu salah satu program. Kemudian kami juga ada program bulanan yaitu Hebat, ya, namanya program Hebat, ya, di mana setiap member MPK ini akan dibimbing, ya, dalam masalah pengetahuan tentang kesehatan itu sendiri. Kemudian juga ekonomi dan karir tentunya ini berkaitan dengan sistem penjualan yang ada di MPK itu sendiri. Itu, ya. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi oleh Ustadz Abu Ihsan, ya, sudah masuk kembali. Kemudian selain tadi program ini, program MPK, yang selanjutnya adalah program sosial dan dakwah. Apa program sosial dan dakwahnya? Yang pertama, salah satunya ada santunan untuk kaum duafa, ada pembangunan tempat ibadah dan majelis ilmu. Program ini sebenarnya sudah berjalan lama, ya, dan dilanjutkan oleh MPK itu sendiri. Nanti bisa diperjelas oleh Ustadz Yudhaya berkaitan dengan program-program sosial ini. Dan pembangunan tempat ibadah ini sudah berjalan. Ada yang sudah digarap itu di Sukabumi, kemudian di NTT, kemudian di Bogor itu sendiri, ya, gitu. Kemudian majelis ilmu, tentu ini merupakan program sosial dan dakwah yang ada di MPK.
Mungkin itu ya slide sekilas berkaitan dengan MPK itu sendiri. Abu Ihsan sudah masuk kembali. Ya, alhamdulillah. Tadi qadarullah ya, sinyal karena kondisi atau cuaca di sini memang sedang hujan ya, ada Alhamdulillah. gerimis-gerimis gitu. Dari mulai siang tadi, bahkan dari pagi mendung, ya hampir tidak melihat Alhamdulillah. matahari hari ini ya, tapi tidak mengapa insya Allah. Baik, mungkin Ya, Ustaz. Ustadz Abu Ihsan ada yang ditambahkan dengan slide yang ditampilkan terkait program-program. Ya, baik sedikit tentunya ada hal-hal yang mungkin bisa kami tambahkan. Kalau kita lihat slide ini terkait program MPK, ada program edukasi, ada program kesehatan, program ekonomi, atau bahkan yang satunya adalah program karir. Apa bedanya program ekonomi dengan karir? Ya, tentu ada perbedaan ya. Semuanya juga memang terkait dengan ekonomi, tetapi yang dimaksud program karir di sini ada namanya akselerasi atau percepatan ya. Karir akan menunjang perekonomian tentunya ya seperti itu ya. Karir yang bagus akan menunjang perekonomian yang kuat insya Allah seperti itu. Makanya di sini ada program ekonomi dan karir ini memang berkaitan erat tentunya ya. Seseorang tentu ada dari sebagian yang sudah menjadi member MPK ini sudah mempunyai karir sebelum menjadi member. Contoh, seorang sudah menjadi seorang guru atau pengajar di instansi tertentu misalkan, sehingga dia punya kesibukan atau punya aktivitas yang sudah rutinitas, atau mungkin yang lain sudah punya apa namanya bisnis dagang yang lain misalkan seperti itu, usaha jual beli yang lain. Tetapi dengan program MPK ini justru akan semakin menambah karir orang tersebut semakin kuat atau semakin melejit lah bahasanya ya seperti itu, semakin bertambah terus karena ada namanya akselerasi atau mungkin juga ada tambahan-tambahan yang lainnya. Karena sesungguhnya karir seseorang itu tidak akan terganggu ketika masuk di program MPK ini. Jadi artinya program MPK tidak mengganggu eh, karir-karir yang sudah dijalani sebelumnya atau profesi-profesi yang sudah dijalani sebelumnya. Dari berbagai macam profesi, insya Allah tidak akan menjadi suatu halangan ketika kita bergabung di MPK ya. Contohnya misalkan seseorang bahkan apalagi misalkan seorang itu sudah menjadi profesi seorang terapis ya seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Irsyad bahwa kebanyakan dari member yang masuk di program MPK ini sebagian besar adalah para terapis ya. Para terapis yang kemudian mendapatkan manfaat lebih dari program MPK ini. Edukasinya dari program ini yang disampaikan para terapis, bagaimana terapis itu mempunyai skill dan kemampuan yang mumpuni, kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun itu dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana MPK ini membimbing ya, membimbing para membernya apalagi yang sudah menjadi terapis begitu, supaya metode terapinya itu benar-benar tepat sasaran dan tidak melenceng dari syariat agama kita. Ada pembekalan-pembekalan di sana, apalagi dibagi sebagian peserta yang memang ikut dalam program LKP misalkan seperti itu ya. Di dalam program LKP itu ada program edukasi pendidikan terkait kesehatan yang diawali dengan akidah dan kaidah di sana. Sehingga setiap langkah, setiap pergerakan para terapis ini senantiasa dibimbing oleh para pengajarnya untuk tidak menyimpang dari kaidah-kaidah atau bahkan menyimpang akidahnya ya. Waliyadzubillah, semoga kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Jadi ada keuntungan. Kalau mungkin para asatidz atau teman-teman semua yang ada di sini, bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah melihat berbagai pelanggaran ya pada saat seseorang melakukan terapi misalkan seperti itu ya. Ada hal-hal yang terjadi.
Contoh, misalkan seseorang menterapi yang bukan mahramnya seperti itu, atau menterapi dengan cara-cara yang sifatnya menggunakan metode yang falsafahnya bukan dari agama kita, ya. Itu kita selalu bimbing mereka, selalu ingatkan mereka supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang menyimpang dari sisi edukasi, dari sisi pensyariatan, atau bahkan dari sisi yang lain untuk masalah skill dan kemampuan menterapi, bagaimana para member ini dibekali berbagai ilmu diagnosa, ya, ilmu diagnosa oleh para ahli. Contohnya ada diagnosa lidah, ada diagnosa iridiologi atau diagnosa mata, ada diagnosa telapak tangan, dan lain sebagainya yang menunjang kepada skill atau kemampuan para terapis itu sendiri, sehingga pada saat praktek nanti untuk mengobati seseorang, ya, untuk membantu seseorang, dia tepat sasarannya. Ya, terkadang kita mendapati ada orang yang sudah berobat ke sana kemari begitu. Mungkin mungkin karena diagnosa yang kurang tepat sehingga pengobatannya tidak begitu berefek atau tidak begitu mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tetapi di program MPK ini, bagaimana para terapis dibekali diagnosa sehingga diagnosa itu mereka bisa mengetahui akar permasalahan penyakit seseorang. Sehingga ketika akar permasalahannya bisa diselesaikan, insya Allah, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan-permasalahan atau sakit yang diderita oleh si pasien itu akan cepat teratasi dengan optimal. Ya, bahkan ya kita sering mendapatkan testimoni ya dari para member MPK yang sudah belajar, begitu hari itu diterapi, hari itu juga terasa efek manfaatnya ya. Tentu semua biidznillah ya, karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kalau kita mensampingkan itu bahwa memang pengobatan ini harus mendapatkan apa namanya, suatu keilmuan yang memang harus tepat kepada akar permasalahannya. Nah, ini edukasi ini adalah satu program dari MPK yang mengarah ke sana, membuat seseorang terapis itu mempunyai skill yang mumpuni, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Tidak menjadi hanya sekedar testimoni saja. Ada seseorang atau mungkin beberapa metode pengobatan yang hanya berdasarkan testimoni saja, ya. Tetapi tidak di MPK ini. Mereka dibekali dengan keilmuan-keilmuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara ilmiah, kan seperti itu. Kemudian kesehatan, bahwa kesehatan program MPK ini terkadang memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti baksos seperti itu ya. Baksos yang mungkin beberapa waktu ini, beberapa akhir-akhir ini sedikit agak agak jarang dilakukan ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita aktif untuk baksos kesehatan ini, baik sebelum MPK berdiri gitu kan, bahkan setelah MPK juga berdiri kita pernah melakukan hal itu ya. Adapun terkait ekonomi ya, insya Allah kita dengan program MPK ini kita akan mendapatkan maisha atau satu penghasilan di sana di dalamnya ya. Coba mungkin yang slide yang lain, Bu Irsyad, Ustaz Abu Irsyad. Ya, ya ini boleh ya. Program sosial dakwah ya, diantaranya sosial dakwah itu santunan kepada kaum duafa. Misal ada di MPK ini ada program yang sifatnya, contoh misalkan ada seorang terapis yang mendapati seorang pasien atau klien dalam kondisi kurang mampu, bahasanya seperti itu ya, mohon maaf. Kurang mampu atau memang Allah agak sulitkan terkait dengan masalah ekonomi gitu kan. Mungkin agak ya tidak semudah yang seperti yang lainnya gitu. Sehingga di program ini, di program sosial dakwah ini ada yang namanya
program bagi orang-orang yang tidak mampu sehingga ketika nanti mendapatkan pelayanan, kemudian mendapatkan fasilitas herbal itu diberikan secara gratis semuanya ya. Pelayanannya gratis, herbalnya gratis. Nah, ini santunan untuk kaum duafa salah satunya dalam sisi pengobatan ada di program MPK itu seperti itu. Program untuk orang-orang yang memang tidak mampu, kemudian membutuhkan pertolongan atau membutuhkan herbal, baik dari sisi herbalnya maupun dari sisi terapinya, mereka mendapatkan fasilitas gratis dalam bimbingan tentunya ya, selama dalam bimbingan, selama mereka mengikuti arahan-arahan dari kita, kita terus dari mulai mereka datang sampai mereka mendapatkan kesembuhan, biidznillah tentunya ya. Kemudian juga ada santunan bagi orang-orang yang tidak mampu secara khusus ya, secara khusus bentuknya berupa uang misalkan seperti itu. Ada seperti itu juga. Kemudian tadi disampaikan ada pembangunan tempat ibadah, alhamdulillah ya bahkan yang di luar Jawa ada, tadi disampaikan ada yang di Bogor. Terakhir saya ke Cianjur Selatan ya, Cianjur Selatan yang memang jalannya luar biasa ke sana ya dengan penuh perjuangan. Jalan Cianjur Selatan entah ya di hari ini sudah bagus atau kurang bagus. Bahkan untuk mobilitas pengangkutan material juga luar biasa, harus perjuangannya kan seperti itu. Nah, ini pembangunan tempat ibadah alhamdulillah sudah terrealisasi di beberapa tempat. Terkait majelis ilmu bahwa MPK ini CV Herba Taubah ini yang diprogramkan kepada karyawannya adalah atau yang bekerja di dalamnya adalah diwajibkan untuk ikut majelis ilmu yang sudah diprogramkan dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, dalam setiap minggu ada beberapa kajian-kajian untuk membekali para karyawan atau baik itu termasuk juga bisa diikuti oleh para member atau para relawan yang lain karena sifatnya terbuka kajian atau majelis ilmu ini ya. Ada yang sifatnya khusus yang menarik bagi saya tentunya ya karena alhamdulillah saya sampaikan tadi di awal saya adalah termasuk member yang junior lah ya. Yang senior Ustadz Abu Irsad senior tuh ya. Yang saya takjub di CPA Taubah ini karyawan pabriknya, karyawan di RSI ya ada RSI namanya Rumah Sehat Indonesia, klinik bentuknya seperti itu kurang lebih. Itu setiap hari harus menghafal Al-Quran. Bahkan setiap hari harus setoran Al-Quran minimal 1 ayat. Ini luar biasanya seperti itu. Jadi karyawan-karyawannya itu dituntut untuk bisa menghafal Al-Quran. Tentu itu sesuatu yang positif, ya. Apalagi ketika mereka membuat produk yang dikeluarkan oleh MPK ini, ya ada produk-produk tentunya ya dikeluarkan MPK sebagai modal untuk usaha, ya mendapatkan keuntungan atau benefit, mengeluarkan produk. Nah, yang saya takjub bahkan ya alhamdulillah karyawannya itu selama mereka apa namanya bekerja memproduksi produk-produk yang dikeluarkan itu tidak lepas dari murojaah atau murotal yang selalu dilantunkan di tempat atau di pabrik tersebut ya. Iya. Ya itu yang mungkin sedikit berbeda dengan pabrik-pabrik yang lain ya. Kalau pabrik yang lain mungkin ketika mereka bekerja diiringi dengan berbagai hal yang bahkan dengan musik begitu ya. Tapi di sini enggak alhamdulillah ya. Saya bisa menyaksikan, saya pernah diajak sama Ustadz Yuda Hafizahullah Ta'ala untuk berkunjung ke pabrik pembuatan herbal yang tidak jauh sebenarnya ya, tidak jauh dari kantor atau kantor MPK itu sendiri tidak jauh. Kita diajak ke sana bagaimana proses pembuatan herbal-herbal yang dipasarkan atau yang dijual di program MPK ini dan mereka alhamdulillah disiplin dalam hal bekerja, dalam hal ibadah gitu ya. Terutama menjaga sholat berjamaah. Ada suatu apa namanya ya?
hukuman tentu ya bagi karyawan yang tidak ikut sholat berjamaah tanpa uzur syar'i. Ini luar biasa ini program di Herbat Taubah ini ya. Jadi kalau saya melihat Kami- ya saya melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan yang disertai dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa sehingga diharapkan dari produk-produk yang dikeluarkan baik tadi ada edukasi, ada sosial, ada ekonomi, dan ada karir. Semoga dari program-program ini menjadi suatu apa namanya ya bekal ya, menjadi suatu bekal untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bahwa programnya di MPK itu ada dari sisi bisnisnya, karirnya ada mungkin ya ada sebagian yang menggunakan sistem multi level marketing ya untuk membuat jaringan. Tetapi berbeda dengan di MPK ya karena di beberapa pendapat ada orang yang masih memperselisihkan tentang multi level marketing atau sistem MLM ya. Dan kami menghindari apa perbedaan pendapat itu mencari yang aman sehingga keluar dari sistem tersebut berusaha untuk eh, eh, di ya untuk dimensi atau yang berkompeten di dalam kaidah-kaidah bisnisnya gitu ya. Dan selama ini alhamdulillah belum ada apa namanya? Belum ada komplain atau belum ada perubahan yang sangat signifikan karena memang sudah sesuai gitu ya. Karena memang sudah sesuai. Semoga dalam praktek perjalanannya dalam proses bisnisnya itu tidak jadi sesuatu yang sedikit tambahan itu semoga bermanfaat terkait nanti bagaimana sistem bisnisnya kita coba sharing lagi setelah ada masukan-masukan dari yang lain. Silahkan kalau ada masukan ataupun tambahan dari yang lain. Kami kembalikan ke Ustadz Abu Irsyad. Silahkan. Baik, jazakallah khairan katsira pada Ustaz Abu Ihsan yang telah memaparkan berkaitan dengan EPK itu sendiri. Saya kembalikan ke Ustadz Ismail Bika atau teman-teman yang lain yang mungkin ingin ditanyakan berkaitan dengan program yang ada di MPK itu sendiri. Atau apa tanggapannya terkait dengan program yang ada di MPK. Ya, kita buka sesi tanya jawab saja dulu. Eh, Mungkin ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, para Mas Adit yang mau bertanya, mungkin diberikan kesempatan. Yuk, kita santai aja, santai. Nggak usah terlalu tegang. Sini ada Ustadz Abu Irsad, Ustadz Yusuf, dan ada Ustadz Dr. Yuda, insya Allah akan sering ya lebih banyak tentang MPK. Atau ada mau bertanya tentang admi, silahkan. Kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit. Ya, Bu Irsad ya, saya tambahkan terkait program ya tadi sudah panjang lebar mengenai MPK. Masya Allah, ini luar biasa kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Malam ini kita mendapatkan pencerahan, ya, mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai dengan visi misi dan program di NPK. Ya, ini Masya Allah banyak seiring dengan program-program dari Admi Indonesia. Karena itu, teman-teman semua, ya, setelah kita menyimak dari program-program atau
visi misi dari MPK ini. Nah, ini sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat bernilai untuk kita ambil. Kenapa? Karena bukan hanya persoalan ya dunia yang sebenarnya kita dapatkan di sini, tetapi sudah komplit ya. Kalau saya bahasakan komplit, komplit plus plus komplitnya, Masya Allah. Nah, kenapa saya katakan komplit plus plus komplitnya? Karena sudah melalui gerbang ADMI yang mana sudah ada backup investasi akhiratnya di dalamnya, kemudian dipertemukan lagi oleh MPK yang mana kita sudah mendapatkan ya minimal 4 program unggulan yang sangat dahsyat di dalamnya, di mana programnya adalah program edukasi yang mana ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan kalau kita eh, dalami ilmu ini, ya ilmu tentang kesehatan ini tidak cukup biaya jutaan yang harus kita siapkan, tetapi minimal puluhan juta, ya. Eh, Namun tidak melalui gerbang ADMI dan MPK, ya teman-teman semua atau para asatidz tidak perlu memikirkan modal besar dan insya Allah bisa mendapatkan atau meraih berbagai manfaat baik dari ADMI maupun dari MPK ini. Ya, yang kedua adalah sisi kesehatan. Nah, ini juga di mana kita perlu ya mengilmui tentang kesehatan ini, sebab dengan sehatnya kita maka insya Allah semakin terjaga ibadah kita. Bagaimana kita mau sholat kalau kita sakit-sakit? Ya. Bagaimana kita mau maksimal puasa kalau kita tidak sehat? Nah, tentunya ini perlu diupayakan, perlu kita usahakan kesehatan itu. Tentunya kesehatan secara jasmani kita. Nah, tidak kalah pentingnya ada juga yang perlu kita upayakan, yaitu dari program kesehatan ekonomi. Ya, kenapa? Karena ya kita namanya makhluk hidup, ya butuh yang namanya makan minum, ya butuh ekonomi, butuh penguat fisik kita, ya perut kita perlu diisi. Sekalipun kita uh, hebat, ya berteori, ya seperti mau sholat misalnya, kita jago dari sisi apa namanya keilmuan, tetapi kalau perut kita keroncongan, ya bagaimana caranya kita bisa khusyuk beribadah kalau perut kita kosong. Nah, perlu juga kita ada usaha, perlu ada ekonomi. Nah, lagi-lagi selain itu ada lagi programnya, yaitu program pengembangan karir. Nah, insya Allah ini sudah komplit betul bisa kita dapatkan. Nah, itu dari MPK-nya, ditambah lagi dari ADMI, ditambah lagi dari ADMI. Ini sudah ya berlipat-lipat kali lipat. Apalagi yang kurang? Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Terlalu banyak nikmat yang kita lalaikan. Terlalu banyak nikmat yang kita tidak syukuri. Sehingga ini, Masya Allah, ya kenikmatan atau kesempatan luas yang Allah pertemukan kita di malam ini. Tentunya ini sudah Allah takdirkan, ya. Allah sudah tetapkan untuk kita semua, yang mana banyak di luar sana, ya ratusan bahkan ribuan yang sudah diberikan informasi tentang Zoom ADMI malam ini, tapi hanya hitungan jari yang Allah takdirkan bisa bertemu di malam hari ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyampaikan bahwa melalui program ADMI Indonesia, kita bukan hanya berbicara masalah keuntungan, ya, bukan hanya berbicara masalah usaha, tetapi kita insya Allah akan terus mengupayakan ya seluruh aspek. Ya, kalau istilah kerennya adalah palu gada, ya apa lu mau gue ada. Ya, ya intinya bahwa kita
namanya manusia biasa, kita punya kekurangan dan kelemahan, ya kelebihan dan kekurangan. Namun kita jangan berfokus pada kelemahan kita, tetapi berfokuslah pada kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita sudah dibekali potensi yang dahsyat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadilah manusia yang bermanfaat sekecil apapun kebermanfaatan kita. Nah, melalui Admi Indonesia, melalui gerbang ini kita buka ruang seluas-luasnya. Siapa yang mau mendapatkan atau memberikan manfaat seluas-luasnya, mari. Salah satunya gerbang kita buka. Jadi admin ini bukan Abu Hanifah punya, bukan siapa-siapa, tapi milik kita semua, milik kita bersama, ya. Bukan hanya sekedar membahas masalah usaha, tidak. Bukan hanya membahas masalah ekonomi, pendidikan, tetapi insya Allah kita mengupayakan seluruh aspek. Ya, salah satu contoh beberapa waktu lalu kami kerjasama salah satu kampus basisnya nasional dengan program beasiswa. Itu bukan full beasiswa, hanya program subsidi. Bahasanya 90% subsidinya. Tetapi kalau saya hitung-hitung itu hampir kurang lebih sama dengan yang tidak subsidi tapi memberikan program beasiswa yang relatif terjangkau. Tetapi karena bahasa kami lempar keluar, ya bahasa kami yang promosikan itu program program beasiswa, akhirnya apa? Banyak yang tertarik. Itu kurang lebih ribuan yang database yang masuk ke admin, ya kurang lebih. Sehingga karena masih sendiri yang handle dengan beberapa senjata yang kami pakai, ya maksud saya senjata WA itu saya pakai dan kami sendiri handle itu siang malam saya layani. Nah ini menunjukkan bahwa salah satu aspek persoalan di masyarakat yaitu adalah persoalan pendidikan, ya pendidikan beasiswa banyak di luar sana yang membutuhkan ini, ya ini pun hanya kami banyak bermain di media sosial WhatsApp, belum kami tempuh maksimalkan di media lain, hanya mainnya di WA. Tetapi apa yang terjadi itu hitungan beberapa waktu saja itu sudah ribuan masuk. Nah, ini salah satu alasan kuat bahwa banyak di luar sana yang punya persoalan atau masalah pendidikan, mau kuliah tapi terkendala biaya. Nah, setelah kita datangkan solusi mereka, itu berlomba-lomba data. Nah, itu baru satu sisi. Belum yang lain-lainnya. Belum yang lain-lainnya. Sehingga ini memang betul-betul perlu kita ada upaya, usaha bagaimana kita mendatangkan manfaat solusi buat saudara-saudara kita. Ya tentunya kita harus cari tahu dulu. Cari tahu dulu apa persoalan mereka. Apa masalah mereka. Lalu kemudian kita datangkan solusi buat mereka. Insya Allah mereka akan tetap bersama kita karena kita menghadirkan ya kebermanfaatan solusi buat mereka. Ini salah satu gambaran bahwa keberadaan admin ini bukan apa namanya, bukan kita sok-sok hebat, bukan kita sok jago, bukan. Keberadaan admin bukan ya segala-galanya, tidak. Kita hanya membuka ruang saja. Kita memberikan sedikit demi sedikit edukasi mereka, masyarakat luas. Kita berupaya memberikan sedikit demi sedikit ya solusi buat mereka. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman di admin itu salah satunya juga adalah pelaku usaha. Ya, ada yang belum lengkap usahanya. Kita datangkan bagaimana mereka punya legalitas. Kita hadirkan solusi buat mereka. Belum ada media promosinya. Kita upayakan bagaimana kita bisa membantu mereka mengadakan. Sekarang sudah zaman teknologi, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Hanya kadang-kadang orang tidak kesampaian ilmunya ke sana. Belum sampai ilmunya ke sana. Sehingga yang kita lebih awal yang mengenal, lebih awal mengetahuinya, ayo jangan pelit. Kita sharing, kita berbagi. Nah, sehingga melalui jalur ini, melalui admin ini, ya insya Allah kita memberikan sedikit demi sedikit. Apa yang kita pahami, apa yang kita dapatkan lebih awal, maka sampaikanlah. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ya,
Allah mengingatkan kepada kita, ketika kamu mendapatkan sesuatu kenikmatan, sesuatu yang lebih, ya, ya artinya kita lebih duluan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, maka jangan disimpan-simpan, tebarkan, sampaikan, ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ketika kalian mendapatkan sebuah kenikmatan, fahaddits, maka sampaikanlah, tebarkanlah, ceritakanlah. Nah, inilah salah satu alasan di ATMI bagaimana kita terus memberikan, menebarkan manfaat seluas-luasnya. Nah, salah satunya kita sudah kerjasama dengan MPK, ya. Salah satunya kita sudah kerjasama MPK. Dan tadi sudah kita mendengarkan banyak hal, banyak kebaikan, banyak peluang yang kita dengarkan tadi, kita simak tadi. Makanya kalau kita menginginkan bagaimana kita mewujudkan manusia yang bersyukur, maka apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan saat ini, ayo kita upayakan. Jangan hanya cuma di lisan, jangan cuma teori, jangan cuma diyakini, tetapi wujudkan tiga-tiganya. Wujudkan ketiga-tiganya. Wujudkan kesyukuran secara lisan kita dengan menyampaikan kebaikan itu, dan apa yang kita yakini dalam hati kita, kita betul-betul mengokohkan, menguatkan, dan meyakinkan bahwa itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada atas ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah terakhir adalah kita wujudkan dengan pengamalan kita. Kita buktikan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang betul-betul bersyukur. Kita berikan manfaat seluas-luasnya. Bantu mereka, tolong mereka, siapapun yang membutuhkannya. Ya. Dan itulah salah satu yang mendorong ATMI untuk memberikan kebaikan, maslahat, solusi kepada masyarakat luas, khususnya di masyarakat seluruh Indonesia. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Ya, ini santai aja. Sini ada beberapa sati yang lebih kompeten. Saya sedikit menambahkan saja. Mungkin dari yang lain ada, atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Ustaz Abu Irsyad lagi ke belakang kayaknya. Jadi ya kita sharing-sharing aja. Sudah nongol. Silakan Pak Purwanto atau Pak Asep, Pak Zulkarnain, Pak Anas, silakan, ada. Ayo, ada sesuatu sebelum kita cukupkan malam ini. Atau dari Ustadz Yusuf ada mau Ya. ditambahkan? Insya Allah. Dari Ustadz Yusuf mungkin terakhir, Ustadz. Masih Ustaz, mana? Atau Assalamualaikum. dikasih kesempatan yang lain. Oh, yang Ya, lain Ustaz Pak Ya, Zulkarnain, silakan. Zulkarnain mungkin ada yang mau ditanyakan? mengenai tanya-tanya apa produk MPK ini, Ustaz. Ya, Ya, Nah, ini salah coba nih, satunya yang ada di background saya ya. Bukan salah satu, salah banyak ini. cuman apa dengan produk yang Ana kan sudah jalanin produk apa SF12, Ustaz. Nah, gimana ini dengan MPK gitu, maksudnya produknya. ya. Silakan Ustadz Abu Irsyad. Ya, mungkin saya sedikit bantu jawab tentunya ya, mewakili Ustaz Abu Irsyad. Ya, ada beberapa produk yang diproduksi dan dipasarkan ya. Sebenarnya Taubah sendiri, CV Taubah itu membuat produk cukup banyak ya. Tetapi ada beberapa produk yang memang khusus di produk ini. Nah, salah satu bestsellernya adalah madu kuning premium ini ya, yang ada di background saya, ada juga di background Abu Irsad. Di sana ada juga susu kambing original, susu kambing, ada juga krim untuk banyak apa manfaatnya ya. Sedikit saya kupas terkait madu kuning, atau Ustadz Zulkarnain sudah pernah konsumsi, sebelumnya saya tanya.
Belum Ustaz. Belum ya? Ya, produk-produk Ya, yang lain saya aja. bestseller bestsellernya adalah madu kuning salah satunya ya. Madu kuning ini adalah satu produk yang diracik oleh Ustadz Dr. Yuda Setiawan hafizahullah taala dengan racikan yang sangat apik ya, sangat kalau menurut saya sudah sempurna dari sisi Ya, herbalnya. Kenapa dibilang sempurna? Karena kalau dari sisi penyakit kita ketahui ada penyakit yang sifatnya panas, ada juga sifatnya dingin. Begitu ya, seseorang terkena sindrom, ada sindrom panas dan ada sindrom dingin. Dan madu kuning premium ini adalah salah satu produk yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Herba Taubah yang dipasarkan di MPK untuk mengatasi kedua sindrom itu, sindrom panas maupun sindrom dingin. Nanti tinggal bagaimana cara konsumsinya, ya. Bagaimana tinggal cara konsumsinya. Bahkan yang sudah kita alami, karena di sana di dalamnya ada kunyit, ada temulawak, ada akar alang-alang, ada mengkudu, ada kayu manis, dan berbagai herba lainnya yang sangat bagus ketika disinergikan. Madu kuning ini bisa untuk obat luar, ya. Beberapa ini bukan hanya sekedar testimoni. Jadi sesuatu yang real berdasarkan ilmu kemudian disampaikan manfaatnya oleh para member yang sudah merasakannya begitu ya. Ketika ya, seseorang terluka, terluka baik itu kena benda tajam atau kena memar, benturan seperti itu ya. Dengan dioles madu kuning itu lebih cepat sembuhnya ketimbang dioles mungkin dengan obat-obat yang lain yang ada di luaran sana. ya. Kemudian juga bisa untuk ini yang untuk seakan-akan kalau lihat dari namanya ya, lihat dari namanya madu kuning premium itu kelihatannya secara spesifik adalah untuk apa namanya menanggulangi kasus-kasus yang ada di lambung, penyakit-penyakit lambung secara spesifik. Tapi pada kenyataannya memang penyakit yang di luar juga, masya Allah luar biasa. Bahkan bisa buat lulur, bisa orang yang misalkan apa namanya bengkak gitu ya, kena benturan, memar dan lain sebagainya. Inilah dengan madu kuning ini karena disinergikan dengan herba-herba yang tepat dengan komposisi yang sangat tepat juga gitu kan, membuat herba ini bermanfaat untuk sakit secara organ dalam ataupun sakit secara organ luar yang sifatnya ada di permukaan kulit seperti itu ya. Kemudian yang lainnya ada misalkan krim selain herba Madu. madu kuning ya, ada krim ceria ya. Krim ceria ini terbuat dari berbagai jenis herba. Ada sambiloto, ada juga VCO-nya, ada juga berbagai macam herba, ada jahe, ada kencur, dan untuk hangatnya semuanya alami. Untuk mengeluarkan sensasi hangatnya dari herba-herba alami, tidak ada kimiawi sama sekali di dalamnya ya. Artinya ini apa? Karena kita tahu bahwa ada beberapa jenis apa namanya krim penghangat yang di dalamnya menggunakan kimiawi sehingga ketika dipakai maka menimbulkan efek yang tidak baik. Misalkan iritasi kulit atau bahkan merasa sesuatu yang malah tidak nyaman ketika dioleskan gitu ya. Itu terjadi biasanya karena ada unsur kimiawi di dalamnya. Tapi berbeda dengan krim ceria ini. Krim ceria ini sangat bermanfaat sekali karena semuanya eh, bahan-bahannya herba ya, tidak ada kimiawi sama sekali. Kemudian ada juga di sana eh, untuk mengatasi antioksidan ya, untuk mengatasi oksidan tinggi ada namanya herba dawa ushifa. Dawa ushifa itu di dalamnya ada gamat, ada cuka apel, ada madu, ada juga air yang disinergikan untuk menangkal radikal bebas. Beberapa kasus orang yang eh, penyakit gagal ginjal ya, gagal ginjal alhamdulillah
dengan konsumsi Dawasipa kemudian disinergikan dengan herba yang lain karena memang eh, ada beberapa kasus penyakit dengan kondisi yang sudah berat gitu ya, harus disinergikan herbalnya. Tidak cukup satu jenis herbal, ya seperti itu. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik dan lebih cepat tentunya ya prosesnya seperti itu. Kemudian ada produk-produk yang lain untuk mengatasi anak-anak ya, keluhan pada anak-anak, ada minyak siaga untuk urutnya misalkan seperti itu. Ada juga untuk minuman kesegaran yang sehat ya, ada kopi namanya ya, kopi ceria. Kopi ceria, ada coklat ceria, ya ada kopi ceria, ada coklat ceria. Banyak sebenarnya kalau kita hitung kurang lebih ada 35 jenis produk ya dari MPK yang dipasarkan dan alhamdulillah izinnya sudah BPOM ya. Sebagian yang sebagian besarnya bahkan ya izinnya sudah BPOM alhamdulillah. Jadi kita tidak bisa apa namanya tidak ada keraguan maksudnya ya, tidak ada keraguan untuk menjual produk-produk yang dikeluarkan di MPK ini. Begitu mungkin sedikit jawaban dan nanti insya Allah ada katalog. Ada katalog, mungkin nanti Abu Irsyad akan membantu untuk katalognya. Bahkan eh, bagi sebagian yang sudah menjadi member, ada apa namanya harga panduan atau harga ketentuan harga yang disarankan. Ada harga untuk di Pulau Jawa, ada harga untuk di luar Pulau Jawa, itu ada harga itunya ya, harga standarnya, standarisasinya ada seperti itu. Jadi nanti di pasaran itu insya Allah harga tetap stabil. Di pasaran harga tetap stabil karena ada standarisasi harga dari pusat ya, dari pusat itu sendiri untuk mengkontrol ya, mengontrol harga. Kemudian dari sisi apa namanya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran ya ada memang dulu itu dulu ya di beberapa produk MPK ini yang dipalsukan dulu. Nah, karena semuanya itu alhamdulillah Allah bukakan Itu ya Allah bukakan dari keburukan-keburukan itu sehingga segera ditangani. Karena memang di produk-produk yang tidak asli, tidak palsu itu akan terlihat sangat jelas perbedaannya. Perbedaannya sangat jelas terlihat dari isinya maupun dari kemasannya. Itu sangat jelas. Makanya ketika ada sesuatu yang palsu itu segera bisa diketahui dari komplain misalkan ada dari pelanggan yang komplain, kok ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Baru kita setelah itu kita lihat, kita kontrol, oh iya memang ini ternyata memang tidak sesuai atau tidak sama dengan yang aslinya. Kita terus telusuri sampai sejauh mana siapa yang membuatnya, kemudian kita tindak lanjut. Alhamdulillah sekarang sudah aman semuanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalaupun itu ada nanti terjadi, tentu kami tidak akan tinggal diam tentunya ya, karena itu menjadi suatu apa namanya, kalau bahasa kita ya menjadi harga diri kita tentunya ya, untuk keaslian produk itu menjadi suatu harus satu keniscayaan supaya ada manfaat yang baik, kemudian tidak ada yang terdolimi yang paling penting ya, tidak terdolimi siapapun baik itu produsennya ataupun konsumennya ya seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan mungkin yang lain. Ya, nah, mungkin apa mengenai produk ini, Ustadz, sudah sejak berapa lama ini awal adanya produk ini produksi ya? Oh iya. Banyak. Ya, kalau kita flashback belakang bahwa Syifi At-Taubah ini mulai berdiri di kurang lebih sekitar tahun 2010. 2010 waktu itu produk unggulannya bukan madu kuning, Pak. Waktu itu dulu produk unggulannya adalah labu kurma. Labu kurma. Nah, seiring dengan apa namanya kebutuhan di masyarakat yang kita lihat dari apa namanya keluhan-keluhan yang ada
masukan-masukan dari para terapis, dari para pasien atau klien, maka dikeluarkan produk madu kuning ini. Oke. Dikeluarkan produk madu kuning. Jadi kalau dari sisi awal pembuatan ya sekitar tahun 2010 sudah mulai diproduksi. Ya, hanya saja untuk tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Irsyad, untuk masuk dalam sistem jaringan ini di awal atau di tahun 2023 masuk sistem jaringan. Kalau dulu dijual bebas, maksudnya dijual bebas itu tidak seperti di sistem yang sekarang sistem jaringan. Ya, begitu mungkin bisa dipahami. Ada yang sistem jaringan dan ada yang sistemnya dijual di pasar secara bebas seperti itu, baik pasar offline maupun pasar online gitu. Gimana, Ustaz Zul? Sudah jelas? Jadi dua konsep pemasaran ya, Ustaz. Sampai sekarang masih berjalan konten dengan network ini. Ya kalau yang MPK secara khusus sekarang di network sistem Oh, ya. Ya, sistemnya dia di network. konvensionalnya produk-produk yang tadi saya sampaikan diproduksi oleh Atauba, tetapi Eh, tidak dipasarkan di MPK. Nah, ada ya beberapa produk yang ya. dipasarkan konvensional begitu. Jadi tidak semua masuk di MPK produknya. Ada sebagian, ada Ada sebagian ya, sebagian karena tidak MPK masuk. ini sangat memperhatikan bagaimana termasuk perizinan ya, Ustaz ya, perizinan untuk menguatkan pasar begitu. Ya. Jadi yang sudah disaring ya, di apa namanya betul-betul sudah aman ya, aman Insya dan Allah seperti itu. lengkap. Insya Allah. Itu yang dimasukkan di MPK. Betul, Seperti betul, itu. Ustaz. Oh ya, Insya Allah. Ya, walaupun yang lain juga aman sebenarnya. Ya, maksud saya eh, keamanannya jauh lebih aman. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin yang lain ada, Ustadz Nas ada, Ustadz Asep. Ayo, silakan. Waktu kita ini kita semuanya jadwal sampai pukul 23 ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi pukul 2 ya, Indonesia Barat. Saya sekarang sudah jam 22.55. Berarti kurang lebih 5 menit. Ya, cukup Ustadz Asep, Masya Allah. Ah, ini Samina wa ta'na ini. Masya Allah. Ya, Ustadz Nas ada? Ayo, ayo, dikeluarkan apa ya di benaknya. Mau masalah admi atau MPK, silakan. Kita ngobrol santai aja. Karena memang tema kita ngobrol santai nih, ngobrol bareng ya malam ini. Santai aja, Cukup. kita sharing-sharing. Masih menyimak dulu, Ustaz. Cukup. Ya, ini sudah terlalu lama menyimak ini, sudah mau selesai nih. Cuma sudah berjam-jam ini Ustadz. Masya Allah. Ya, oh list produk. Insya Allah nanti kita berikan akses listnya. Tenang. Di sini Ya, insya kita Allah Abu Irsyad akan bantu untuk list produknya. ya Termasuk di sana ada manfaat-manfaat di dalamnya. Karena biasanya ketika kita sudah menjadi member, member MPK gitu ya, termasuk di dalamnya, kita nanti akan mendapatkan panduan, panduan list produknya, panduan katalognya, dan panduan peresepan herbalnya. Jadi nanti akan ada semacam bimbingan, baik melalui buku ataupun melalui konsultasi nanti bisa seperti itu ya, terkait dengan herbalnya. Bahkan nanti, tadi saya sampaikan ada beberapa kasus penyakit yang memang perlu disinergikan dari beberapa jenis herbal. Tidak hanya satu jenis herbal, misalkan ada dua atau tiga herbal ya. Seperti tadi ada yang cerita ya, orang dari Solo, dari Sukoharjo. Ya, pada saat tadi Zoom di siang hari bersama Ustadz kita, guru kita, Dr. Yuda Setiawan,
Beliau itu punya 3 pasien stroke dan tiga-tiganya herbalnya ini beda-beda. Ya, sinerginya beda-beda. Ada yang 2 sinergi, ada yang 2 sinergi, ada yang 3 herbal disinergikan. Alhamdulillah tiga-tiganya sekarang mendapatkan kebaikan. Bisa berjalan lagi begitu ya. Bisa aktivitas lagi seperti biasa. Dan ilmu itu memang perlu nanti kita kita gali ketika nanti kita sudah menjadi member, akan ada bimbingan-bimbingan seperti itu terkait keilmuan atau produk knowledge-nya. Ya, produk knowledge-nya akan kita sampaikan, akan kita berikan edukasi. Nah, terkait dengan bisnisnya juga tentu nanti kita akan bimbing terus ya. Ya, insya Allah semoga bisa tertarik dan bergabung tentunya ya. Insya Allah, Tidak ragu insya lagi, Allah. insya Allah ya, bergabung dengan ya apa ya dengan aliansi ya pedagang Muslim Indonesia ya, Insya Allah. masyarakat Islam ya. Ya. Jadi tambahan Ustaz. Jadi kenapa kita pakai masyarakat? Kalau pengusaha Muslim itu sudah familiar. Oh Nah, ya, coba ya, Afwan. cari tahu di luar sana. Pengusaha masyarakat Islam. Ada berapa yang pakai nama itu? Kenapa kita pakai masyarakat? Ini salah satu alasannya karena ini lebih mengakar, ya, lebih bersahabat, lebih menyentuh ke masyarakat. Ya, kalau Muslim, nah itu cakupannya lebih luas, maksudnya lebih umum, ya. Kalau masyarakat itu lebih spesifik lah, ya. Tentunya masyarakat Islam secara umum, ya, dan ya secara khusus dan siapapun yang membutuhkan ya itu solusi. Mungkin yang lain ada. eh, ini sudah pukul 23.00 di sini. Tapi Masya Allah, masih ini sebenarnya eh, saya semakin malam semakin semangat sebenarnya ini. Cuman ya, karena ya mungkin sebagian di antara kita ada yang mau istirahat. Pak Purwanto, Apa? ada? Iya, tadi baterainya mati. Mati baterainya. Oh Oh, ya. Zazul. Oh, Zazul. Baterainya mati tadi. Iya, lupa Lobet gasnya ya. pastikan itu. Yang penting orangnya tidak lobet. Ya Allah, Baik. ya. Bagaimana? Masih ada? Ustaz Abu Irsyad, kita cukupkan atau gimana nih? Atau masih Ya, mungkin lanjut sampai subuh? silakan Ustaz Irsyad. Baik, Masya Allah. Mungkin kita cukupkan ya, karena sudah terlalu larut lah, Masya Allah pembahasan kita. Mungkin bisa dilanjut di kesempatan yang lain ya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa terus menerus menjalin hubungan kerjasama ini. Juga mungkin nanti member-member dari APMI, Ustadz ya, bisa di follow up untuk bisa bergabung dengan MPK untuk ya, meneruskan kebaikan-kebaikan yang ya, kita akan kerjasamakan tentunya, Ustadz ya. ya. Baik, Insya Allah. mungkin kita Iya. cukupkan pertemuan kita dengan diakhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdik. wa bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Jazakallah khairan katsira pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.